Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah taala kita akan melanjutkan mengenai matali', apa yang dikenal dengan ittihadul matali' wa ikhtilaful matali', yang mana perbedaan waktu adalah hal yang tidak bisa kita ingkari. Bahwasanya di sini jam 7 malam, pasti di Arab Saudi berbeda, di Amerika berbeda, di Australia berbeda, di negara lain berbeda. Betul. Akan tetapi kata para ulama, adapun hilal Ramadan itu 1 tahun hanya 1 kali. Dan praktek yang digunakan oleh para ulama adalah ittihad al-matali', yang digunakan oleh para manusia di zaman salaf adalah mengikuti keputusan pemerintah. Maksudnya, meskipun daerah dia tinggal tidak melihat hilal, tidak ada masalah. Tempat dia tinggal tidak melihat hilal, tapi di tempat lain melihat, kemudian disetujui oleh pemerintah, kemudian diumumkan besok tanggal 1 Ramadan. Padahal waktunya berbeda. Indonesia misalnya udah WIB, WIT, WITA, ya enggak? Beda semua enggak waktunya? Beda. Tapi kalau diumumkan besok 1 Ramadan, apa akan berdalil dengan ikhtilaf matali'? Oh enggak, kan waktu kita beda. Maka Papua harus melihat hilal sendiri. Kemudian Bali harus melihat hilal sendiri. Kemudian Tegal harus melihat hilal sendiri. Apa ada yang bicara begitu? Padahal waktunya beda enggak? Waktunya beda enggak? WIB, WITA, WIT beda enggak? Tapi urusan hilal sama enggak? Ya sudah, sama aja, kayak gitu aja. Sesederhana itu. Waktu kita Arab Saudi, Amerika, Australia beda semua, tapi urusan hilal enggak. Satu, kalau sudah nampak, sudah selesai. Meskipun nampaknya di mana? Di Malaysia, nampaknya di mana? Di Australia, nampaknya di mana? Brunei Darussalam, di Singapura, Saudi Arabia, tidak ada masalah. Selama sudah nampak, maka itu berarti hilal sudah terlihat. Hanya saja waktu sahurnya beda. Ya enggak, waktu sahurnya beda. Ya sama-sama jam 4 sih, ya kan, 4:30. Tapi jam 4 di sini kan, di tempat lain belum tentu jam 4. Maksudnya begitu ya. Jadi perbedaan waktu itu sebuah kenyataan, betul. Tapi penentuan hilal itu disepakati bahwasanya kalau sudah ditentukan pemerintah 1 Ramadan, maka tidak ada daerah lain kemudian bilang di sini belum terlihat hilalnya, tidak ada. Seperti kita sampaikan tadi, anggaplah seluruh dunia ini negaranya cuma satu, negara Islam, ya enggak? Kemudian pemimpinnya bilang besok 1 Ramadan, semuanya puasa enggak? Puasa. Tidak peduli lagi dengan perbedaan waktu. Perbedaan waktu nggak bisa diingkari. Tapi penentuan hilal Ramadan kalau sudah nampak, ya sudah berarti nampak. Seperti itu. Adapun di sana masih malam, di sini sudah siang, tinggal disesuaikan saja. Baik, seperti itulah. Jadi ikhtilaf matali' itu sebuah kenyataan, perbedaan waktu biasa. Tapi dalam menentukan hilal, apalagi hilal Ramadan yang terjadi 1 tahun hanya 1 kali, maka kata Imam Ahmad, az-zawal fid dunya wahid. Hilal itu munculnya ya, kalau muncul berarti muncul, kalau hilang sudah hilang. Tidak perlu lagi bicara di sini muncul, di sana tidak muncul, sudah muncul ya muncul. Nah, perkataan di kitab Kasyaful Ghina ini sangat baik ya. Sebelum itu, salah satu faedahnya adalah ya, jadi ittihad al-matali', satu matlak. Faedahnya adalah ketika ada sekelompok orang di sebuah negara melihat hilal, antum sama rombongan melihat hilal Ramadan di Indonesia, ya. Tsumma safaru, kemudian antum safar ke Saudi Arabia, misal ya, ke Saudi Arabia. Sekarang dibalik, yang lihat hilal Indonesia, yang lihat hilal Indonesia. Jadi tadi kan yang lihat hilal Saudi terus ya, sekarang dibalik.
Indonesia yang lihat hilal, ya kan. Antum melihat hilal bersama rombongan para ahlul ilmi, kemudian safar ke Saudi Arabia. Sampai di Saudi Arabia, hilalnya nggak kelihatan. Pertanyaannya, antum besoknya puasa atau tidak? Bisa nih, kan antum di Saudi Arabia. Hah? Ya sudah, ya sudah. Kenapa orang Saudi nggak boleh ngikuti hilalnya Indonesia? Wong antum aja boleh. Ya enggak? Iya sudah. Kenyataan ittihad matlak itu tidak bisa antum hindari. Bahkan yang mengatakan ikhtilaf matlak pun mengatakan kasus tadi besok wajib puasa. Karena sudah melihat padahal lihatnya di mana? Di Indonesia. Dimanapun anda berada, selama lihat hilal sudah selesai urusannya. Jadi jangan tertipu dengan kantor imigrasi, kemudian garis batas negara. Tidak ada urusannya dengan itu. Kalau sudah terlihat hilal, maka sudah. Dan kenyataan itu disepakati oleh para ulama. Kasus tadi, anak sampaikan ke antum, itu disepakati para ulama. Hatta yang menganggap ikhtilaf matlak, yang menganggap perbedaan waktu dan lain sebagainya, semua sepakat dengan contoh tadi. Antum jamaah ahlul ilmi melihat hilal di Indonesia, sampai Saudi Arabia hilalnya nggak kelihatan. Besok wajib puasa 1 Ramadan. Karena antum sudah melihat hilal, padahal lihatnya di Indonesia. Gambar ini disepakati oleh para ulama yang bahkan berpendapat dengan ikhtilaf matlak. Masalah ini pun disepakati, menunjukkan bahwasanya ittihad matlak itu nggak bisa ditolak, bahkan oleh seluruh para ulama. Kasus itu contohnya. Ya. Jadi nggak perlu bingung, hilal kalau sudah nampak nggak perlu disari-sari lagi. Ya, antum percaya, tapi jangan percaya dengan orang yang misalnya antum nggak percaya, nggak thiqah ya, orang yang tidak thiqah, kayak sing ngomongnya negara apa, negara baru misalnya, negara baru dibentuk oleh ngerebut negara liya misalnya kan, apalagi negara yang terkenal dengan agama bukan Islam misalnya, yang ngumumkan besok tanggal 1 Ramadan misalnya negara Israel misalnya, ya nggak perlu dipercaya yang seperti ini, tidak thiqah tentu saja, ya nggak. Pilih negara yang betul-betul menjunjung tinggi nilai Islam. Ada pemuliaan terhadap agama di sana, orang-orangnya menjaga syariat Islam, atau paling tidak syariat Islam dijunjung tinggi di sana. Pilih negara-negara yang seperti itu. Insya Allah para peruqyahnya adalah orang-orang yang thiqah. Kalau semoga Indonesia dipenuhi dengan ulama-ulama seperti itu ya, insya Allah. Gambarnya seperti itu. Wa yusamu wujuban bi ru'yati adlin mukallafin yakfi khabaruhu bidzalika. Dan wajib manusia berpuasa kalau ada satu orang peruqyah, bukan peruqyah ya, peruqyah ya, peruqyah yang agamanya baik. Agamanya baik itu bukan jare-jare, memang antum saksikan. Oh ya, 5 waktu di masjid. Oh ya, puasanya nggak pernah putus. Penghafal Quran. Ini termasuk adalah yang zahir, bukan yang dalam hati, bukan. Oh, kita agama ta nafsi-nafsi, bukan yang itu. Ya. Ini yang agama yang nampak, ya. Kemudian belajar ilmu, mengkaji kitab dan lain sebagainya. Orang-orang yang menjunjung tinggi nilai agama di kehidupannya. Mukallaf, kalau syarat tadi dipenuhi, tapi masih di bawah usia taklif ya, masih di bawah usia taklif, mungkin baru usia 7 tahun, 8 tahun, bocah cilik, Pak aku ndeleng hilal ya. Ini kan ada kemungkinan hilal temannya atau hilal betulan. Nah ini kurang bisa dipercaya. Kalau memang di bawah taklif maka tidak diterima khabar. Wa yakfi khabaruhu bidzalika, dan cukup dengan lafaz khabar, bukan lafaz syahadah. Persaksian pada asalnya itu diterima dengan lafaz syahadah. Pada asalnya diterima dengan lafaz syahadah karena berkaitan dengan hak orang lain. Ya, syahadah itu lafaz syahadah adalah syahidtu, aku menyaksikan. Khabar atau lafaz khabar itu adalah hilalawis metu. Ini lafaz khabar namanya. Kalau syahadah, aku menyaksikan hilal, aku weruh dewek. Nah, ini namanya lafaz apa? Syahadah. Dia syahid betul, syahida minkum ya.
ayatnya meminta syahadah, tapi pada prakteknya cukup dengan lafadz khabar, cukup dengan lafadz mengabarkan hilal wis metu, ini sudah cukup. Atau yang lain, so, lafadz-lafadz yang tidak menunjukkan syahadah bisa diterima kalau memang orangnya apa tadi? Adil, ya, orangnya memiliki adalah, orang yang adil. Maksudnya adalah apa tadi? Agama yang baik, agamanya baik secara zahir, bukan yang di dalam hati. Kalau hati itu kan dalamnya bagaikan lautan ya. Katanya kayak gitu. Dalamnya hati siapa tahu. Dalamnya laut bisa diukur. Dalamnya hati siapa tahu. Oke, pelajaran apa gue? Bahasa Indonesia. Ya, pelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk mengukur agama seseorang jangan yang ada di hati, nggak kelihatan. Bukan. Yang diukur yang kelihatan. Tongkrongan nang pinggir kali, apa senengnya biliar nang kafe, apa, oh ini sukanya di masjid misalnya, ya. Kemudian rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, lihatnya yang seperti itu, ya. Jadi bukan dalam hati nggak bisa diukur. Cukup satu orang, ya, ru'yati adilin mukallaf. Kalau satu orang tersebut oleh pemerintah diterima kabarnya, maka wajib seluruh manusia untuk berpuasa. Liqaul Ibnu Umar, perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tara an-nas wal hilal. Tara an-nas al-hilal. Perhatikan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nas berarti banyak orang apa cuma satu? Nas berarti banyak orang apa satu? Banyak. Tara an-nas, menungso pada metu goleti hilal, ya. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aituhu, bahwa aku telah melihatnya. Cuma satu yang mengabarkan. Fasama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kabar. Cuma berapa orang? Satu, cukup. Kalau itu bisa dipercaya, cukup. Fa amara an-nasa bi shiyamihi. Ini gambar seperti ini enggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau ngabarkannya bukan ke pemerintah tapi ke antum, ya. Antum percaya dengan seseorang, baik agamanya, tajam matanya, sehat fisiknya, jujur kehidupannya sehari-hari, tidak pernah ketahuan berdusta satu kali pun, agamanya sangat baik, mengabarkan melihat hilal kepada antum, nggak kepada pemerintah, kepada antum. Pertanyaannya, wajibkah Anda berpuasa dengan kabar dari dia? Wajib enggak? Wajib, ya, wajib. Kalau memang agamanya betul bisa dipertanggungjawabkan dan memang dia orang yang secara agama dipercaya, thiqah, diakui oleh banyak orang, bukan thiqah dari patire dewek, bukan, ya. Betul-betul diakui oleh banyak orang. Oh, ini agamanya lurus dan matanya tajam, duduk CP terus, Mas, aku baru hilal. Nah, hilal siapa, ya? Enggak, betul, masih muda, ya. Abdullah bin Umar saat Rasulullah SAW masih muda, ya enggak? Masih muda, meyakinkan betul lah, agamanya meyakinkan, fisiknya meyakinkan. Maka yang seperti ini wajib diterima, ya. Wa yusamu wujuban, perhatikan, wajib diterima meskipun kabar dia ditolak oleh pemerintah. Tapi wis kadung cerita karo antum, ya kan? Maka antum menanggung resikonya. Sebagaimana dia wajib untuk berpuasa, orang yang menerima kabar itu pun wajib berpuasa. Makanya jangan keseringan dolan, bukan ketemu wong kayak gue. Antum wong kayak gue, udah nggak bisa lari antum, ya. Kalau udah kena kabar tersebut harus diamalkan. Baik. Walau kana untha, meskipun yang mengabarkan adalah seorang wanita. Perhatikan dulu. Tapi maksud perhatikan di matna sing dhuwuran sok ngisor, bukan. Diperhatikan maksudnya antum perhatikan riwayatnya. Jelas-jelas pantak perhatikan dulu, ge. Apa warna matanya, apa warna hidungnya, bukan. Oh, ini yang ngomong siapa? Lulusan di lulusan STM misalnya. Ya, lulusan STM ngabari tentang hilal, ya tidak bisa dipercaya. Ya. Lulusan mana, kemudian latar belakang keluarganya seperti apa, kegiatan sehari-harinya seperti apa. Kemudian wong yang kacamata beli, yang kacamata percuma wis. Jelas yang dilihat bukan hilal.
Tapi mungkin awis lah layangan apa-apa. Ya, jadi perhatikan walau unsa, meskipun seorang wanita. Au abdan au biduni lafdz syahadah. Wala yakhtassu bihakim, dan menentukan hilal itu bukan hak prerogatif pemerintah. Semua orang boleh mencari hilal, dan itu yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mampu melihat hilal silahkan, bagi yang mampu, ya bagi yang mampu. Kalau nggak mampu sudah silahkan pasrahkan kepada waliul amr, tidak ada masalah. Tapi semua manusia berhak, karena apa? Bisa jadi dia lihat betul, yang mana pemerintah belum melihat, dan bisa jadi justru dengan dia ikut melihat, pemerintah mengambil faidah. Ternyata kabar dari antum direspon oleh tim ru'yah, akhirnya tim ru'yah turun melihat, oh iya ternyata betul. Ya, jadi nggak mesti ketika dikerjakan pemerintah ngomong melu-melu malah salah, enggak. Justru ketika antum ikut berpartisipasi, tapi pilih tempat daerah kota yang nggak banyak polusinya. Ya kalau pilih ru'yah Jakarta misalnya, ya jelas di tengah-tengah Jakarta ya sini langitnya aja merah, ya kan, polusinya tinggi. Pilih daerah yang betul-betul jauh dari pabrik dan lain sebagainya, yang betul-betul langitnya cerah. Kalau di Saudi Arabia banyak padang pasir jarang ada pabrik. Pilih, mungkin antum bisa main ke pulau Rote apa belum, bisa antum ke Pulau Kodok sewa kapal, ya terus ke laut, tengah laut. Nah nanti insya Allah di sana nggak ada polusi, ya. Jadi tetap ke Pulau Kodok bisa pak, tetap intinya bisa. Wala yuqbalu fi Syawal, tapi ilmu ini tidak bisa diterapkan di bulan Syawal. Apa maksudnya? Yang ngabarkan cuma satu orang, kemudian tanpa lafadz syahadah juga boleh, bahkan wanita juga boleh. Ini ilmu ini nggak bisa dipakai di luar hilal Ramadan. Untuk hilalnya Syawal, ila dzukran dzakarani bilafdz syahadah. Persaksian pertama harus dengan lafadz syahadah. Yang kedua, saksi itu minimal berapa? Saksi itu minimal berapa? 2 laki-laki, ya minimal saksi itu dua laki-laki, kemudian dengan lafadz syahadah. Ini umumnya persaksian seperti ini, kecuali untuk masuk bulan apa? Ramadan, ya. Tak walak-walik terus sampai antum paham, ya. Pada umumnya menyaksikan persaksian itu minimal berapa? 2 orang laki-laki, terus dengan lafadz apa? Syahadah. Aku melihat, aku weruh, aku ndeleng dewek, ya. Pakai bahasa antum sendiri nggak ada masalah. Nggak harus pakai bahasa Arab, ya. Yang penting lafadznya lafadz syahadah, persaksian. Ini pada asalnya, kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan cukup dengan lafadz kabar dok, boleh. Asal yang mengabarkan siapa? Yang baik agamanya. Kemudian orang yang mukallaf adil. Baik laki-laki, baik wanita, tidak ada masalah. Ini untuk masuk bulan Ramadan. Jadi untuk masuk ke bulan Ramadan, syaratnya diperingan supaya apa? Kehati-hatian. Sehingga syaratnya. Tapi untuk keluar dari bulan Ramadan, syaratnya diperketat supaya tidak bermudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan. Nah, walau shamu 28 yawman thumma ra'aw qada yawman faqat. Nah, fa in shamu bi syahadati wahidin 30 yawman falam yura al-hilal. Sekarang pertanyaannya, masuk bulan Ramadan dengan persaksian satu orang, kemudian puasa sudah 30 hari. Memang soalnya kayak gue umat-umat, ya, soalnya umat-umat.
pada asalnya kalau bilangan bulan 30 hari, maka besoknya tanggal berapa? 1 pada asalnya. Tapi ini bulan Ramadan masuknya dengan cara yang diringankan tadi. Persaksiannya cuma 1 orang. Pada asalnya harusnya berapa? 2. Lihat ya. Fa in shamu bi syahadati wahidin 30 yawman falam yura al-hilalu lam yuftiru. Kalau masuknya dengan persaksian 1 orang, puasa sudah berapa? 30 hari. Hilal masih belum muncul juga. Besok Lebaran atau masih puasa? Masih puasa. Soalnya tulisannya kayak gitu. Nah, masih berpuasa. Bisa sampai 3. Kenapa? Karena berarti hitungan awalnya itu karena kehati-hatian. Ya, karena kehati-hatian. Jadi puasanya bisa sampai ke 31, bisa saja dimungkinkan. Karena awal masuknya dengan cara kehati-hatian. Jadi ada yang lebih. Nah, untuk masuk ke bulan Syawal itu caranya adalah pertama ru'yah hilal. Ya. Yang kedua persaksian. Ru'yah hilalnya persaksiannya harus berapa? Harus 2 orang laki-laki dengan lafaz syahadah. Kalau tidak ada itu, hilalnya tidak kelihatan. Kalaupun kelihatan yang bersaksi tidak memenuhi syarat, ya, maka persaksiannya tidak diterima. Berarti dia masih berada di bulan Ramadan. Jadi keluar dari bulan Ramadan itu tidak gampang. Masuknya dipermudah karena tapi keluarnya tidak boleh bermudah-mudahan. Intinya yang ingin disampaikan penulis adalah itu. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, wa in syahida ithnani fasumu wa aftiru. Bilangan 30 hari ini bisa dianggap sempurna, nggak mungkin lebih kalau memenuhi syarat ini. Syaratnya adalah yang bersaksi laki-laki jumlahnya 2 dengan lafaz syahadah. Tentu syarat agamanya yang baik dan itu yang kita sudah sebutkannya. Kalau masuk bulan Ramadan dengan model ini, keluar kemudian jumlah harinya sampai 30, berarti besoknya kemudian hilal nggak kelihatan. Oh iya soal maning. Jadi soal maning. Masuk bulan Ramadan. Kalau kasus tadi masuk bulan Ramadan dengan berapa? 1. Sekarang ganti 2. Masuk bulan Ramadan dengan 2 orang laki-laki bersaksi dengan lafaz syahadah. Masuk bulan Ramadan dengan cara seperti ini. Ya. Kemudian puasa berapa? 30 hari mentok. Ya enggak? Kemudian hilalnya belum juga kelihatan. Pertanyaannya, besok pada apa isi puasa? Masih puasa. Soal pertama, masuk bulan Ramadan dengan persaksian berapa? 1. Ini soal pertama, persaksian 1 orang. Diterima karena untuk hati. Berarti kalau masuknya dengan persaksian 2 orang itu yakin apa kehati-hatian? Yakin. Jumlah hari itu maksimal 30. Sekarang berarti soal yang kedua. Masuk dengan persaksian berapa? 2 orang. Berarti yakin enggak? Puasa sampai 30 hari. Berarti besoknya bada apa puasa? Bada. Enggak ada masalah. Karena masuknya dengan ilmu. Sedangkan kasus pertama masuknya karena kehati. Oleh karena itu kemungkinan meleset ada. Maka harus menunggu hilal. Kalau kasus yang kedua masuknya dengan kalau sudah sampai 30 berarti sudah selesai. Karena antum masuknya dengan yakin. Kelihatan enggak? Kelihatan, besok pada selesai. Ya. Mumat, apa? Mumat suwil.
Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in syahida ithnani fasumu wa aftiru. Kalau yang bersaksi dua orang, maka itu adalah cara kalian berpuasa dan cara kalian melakukan lebaran. Berarti kalau syahadah dua orang tadi bisa tercapai sampai maksimal bulan, yaitu 30, pasti besoknya tanggal 1 Syawal, pasti. Tidak boleh tidak, karena jumlah hari maksimal berapa? 30 hari. Nah, awsamu li ajli ghaimin 30 yawman falam yarahu al-hilal lam yuftiru. Nah, lianna sawma ina makani sama wa ulama minhu annahum law samu syahadatin. Nah, sah, ini sudah kita jelaskan. Wa man ra'a wahdahu hilal Ramadan wa rudda qawluhu, barang siapa yang dia sendirian yang melihat hilal Ramadan, lapor ke ulil amri, rudda qawluhu, ditolak persaksiannya, padahal orang ini memenuhi syarat. Antum tahu teman antum ini memenuhi syarat. Ketika lapor ke ulil amri atau kementerian terdekat atau KUA terdekat, kemudian ditolak, aku ora kenal karo sampean, ya sampean mondok kenangan di, kemudian belajar Quran nang dinya ora paham, aku ora pan menerima persaksian Anda, padahal Anda kenal. Antum tahu ini lulusan mana, hafalan Qur'annya berapa, sehari-hari seperti apa, antum tahu betul. Ayo persaksian ditolak oleh ulil amri. Wa jami' wa ahkam syahr min talab wa ghairihi. Awra hilal syawal sama. Naam. Wa rudda qawluhu lazimahu shawm. Kalau orang tadi melihat hilal tapi persaksian ditolak oleh pemerintah, maka wajib puasa atau tidak? Ditolak pemerintah persaksiannya, wajib puasa atau tidak? Berarti pemerintah enggak bareng dia. Sederhananya, dia melihat hilal, pemerintah belum lihat, dan pemerintah lebih milih persaksian orang-orangnya dibandingkan persaksian orang ini. Dan antum tahu orang ini kadar agamanya sejauh mana, kemudian keilmuannya sejauh mana. Persaksian dia ditolak pemerintah, pemerintah lebih milih persaksian dari pasukannya yang mengatakan hilal belum kelihatan. Orang ini wajib puasa atau tidak? Berarti menyelisihi tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai menyelisihi Al-Quran, itu dia intinya. Tapi nasibnya antum, karena antum kenal dengan orang ini curhat sama antum, ya kan? Aku lapor orang diterima. Sisi ente wis urut temenan. Iya, aku urut temenan, jelas temen. Nah, nasib antum harus ikut sama dia, nasib antum, ya. Jadi di malam 30 kurangi main, ya. Di malam 3 majlaser. Taib, ra'a wahdahu hilal Syawal sama. Nah, kalau Syawal beda, itu masuk Ramadan ya. Sekarang kasus yang sama, tapi bulannya Syawal. Ya. Dia melihat hilal Syawal. Pemerintah belum. Pas laporan ditolak, aku nggak percaya sama kamu, ya. Saya mau menyimpulkan belum. Jadi besok masih berpuasa. Dan dia malam itu sudah melihat hilal Syawal. Berarti malam 30 bulan Ramadan. Dia melihat hilal Syawal dan pemerintah belum. Dia besok lebaran atau ikut pemerintah tetap berpuasa? Kan lihat wis dalam hilal sih. Soalnya TBK. Soalnya untuk masuk bulan Syawal harus berapa? Cakep, masya Allah. Aku pelong anggar pada mudeng kayak gue. Aku apa maksudnya los-losan ki paham beli kira-kira. Soalnya kayak bolak-balik. Masya Allah, fahimin, masya Allah. Dan untuk bulan Syawal harus yakin, ya. Al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudahhin nas. Idul Fitr itu tidak boleh sendiri-sendiri, ya. Ilmunya harus ilmu yakin. Idul Fitr itu bareng-bareng. Idul Fitr itu bareng-bareng.
Adapun Idul Adha pun sama, juga bareng-bareng. Tapi masuk ke bulan Ramadan itu berat. Yang sudah lihat harus berpuasa meskipun kabarnya ditolak. Tapi bulan Syawal enggak. Bulan Syawal. Jadi kalau mau lebaran harus mengikuti ulil amri. Karena di sana ada disyaratkan yakin. Untuk masuk Ramadan cukup dengan kehati-hatian, tapi untuk masuk Syawal harus yakin. Nah, Taib istabahatil ashhur ala nahyu maksur, ini orang yang terpenjara, insyaallah antum merdeka, enggak di penjara, enggak usah dibahas. Wa yalzamu shaumu fi syahr Ramadan li kulli muslim mukallafin. Nah, ini sudah kita jelaskan juga. Puasa itu wajib di bulan Ramadan untuk setiap muslim, berarti kafir itu tidak sah puasanya. Ya. Walau aslama fi asna'ihi qadal baqi faqat. Taib. Puasa itu wajib bagi orang Islam. Seseorang kafir masuk Islam tanggal 15 bulan Ramadan. Seorang kafir masuk Islam tanggal 15 bulan Ramadan. Yang wajib bagi dia adalah 15 atau 14 yang tersisa. Atau nanti setelah itu wajib mengqadha yang 15. Dia waktu itu masih keadaan kafir. Berarti sing ora usah. Enak nemen ya. Wong Islam anggar ora puasa diqadha, wong kafir malah ora. Hah? Iya, karena ketika kafir dia ghairu mukal, dia tidak dibebani puasa, dibebaninya syahadat. Syahadat. Sedangkan orang Islam dibebani puas, kalau dia tinggalkan maka wajib diganti diqadha. Maka orang ini wajib untuk mengerjakan puasa di sisa hari, dan yang sebelumnya tidak perlu diganti. Faqat mukallaf la shaghir wa majnun. Orang gila tentu puasanya tidak sah. Dan anak kecil di sini anak kecil yang apa namanya? Oh ya, ini wajib ya. Anak kecil tidak wajib. Baik. Wa yalzamu shaum shaghir, berarti tamyiz, enggak tamyiz semuanya enggak wajib berpuasa. Tapi untuk yang tamyiz sah puasanya, tapi hukumnya apa? Sunnah. Nah, qadir wajib puasa bagi yang mampu, la maridun ya'jazu anhu lil ayah. Adapun orang yang sakit maka tidak wajib berpuasa. Tapi para ulama mensyarah ini sakitnya apa dulu? Ya. Apakah sakit gigi? Apakah panu? Atau mungkin sakit ketombean mungkin? Hah? Apa tangannya geringgingen? Wudunan jare, tapi wudunan kadang bisa demam juga, kadang ya. Imam Ahmad ditanya sakit apa sih? Sakit apa yang menyebabkan orang boleh meninggalkan puasa? Dijawab tentu sakit yang membuat dia tidak mampu berpuasa. Ya enggak? Benar ya? Jawabannya benar ya? Iya. Jadi memang jawab itu harus yang aman. Ya, itu jangan jawab yang beresiko. Ya. Kemudian penanya ini penasaran. Angger demam sih, angger demam bemen panas. Ya. Angger demam gue termasuk penyakit yang boleh enggak untuk meninggalkan puasa? Kata Imam Ahmad. Lalu apalagi yang membuat orang lebih menderita daripada demam? Menanyakan bahwasanya demam itu kondisi yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Bayar fidyah atau diganti? Bayar fidyah atau diganti? Ya anggar demamnya terus-terusan orang mandek, ya berarti fidyah. Jadi demam terus, sepanjang hidupnya demam terus, itu bayar fidyah. Nas'alullah salamul afiyah. Wa ala wali saghirin mutiqin amruhu bihi wa darbuhu alaihi liya'tadahu. Bagi seorang wali yang mengelola, merawat anak kecil, wajib baginya memerintahkan dia untuk puasa Ramadan. Wa darbuhu alaihi, dan boleh juga memukulnya, tapi bukan dipukulin maksudnya ya.
Memukulnya adalah memberikan peringatan, ya dipukul sedikit, ya kena secuil lah. Yang penting jangan darab mubarrih, jangan pukulan yang melukai, kata para ulama ya. Pukulannya bukan tujuan melukai, tapi tujuannya apa? Kadang yang dipukul itu kaki, tapi sampai anak di sini, ya. Yang dipukul kaki, tapi anak itu rasanya di hati, ya. Jadi pukulan tarbiyah namanya, pukulan pendidikan. Itu yang diceweng kuping, sing lara nang hati, ya dah. Itulah anak-anak, ya. Antum mukul tangannya atau sedikit didorong aja, yang sakit di hati. Itu menandakan nanti dia akan merasakan bahwa ini salah dan ini berujung pada hukuman. Nanti orang tua harus menyampaikan tentang wajibnya, kemudian haramnya meninggalkannya. Jadi tidak perlu nunggu dia betul-betul sakit lebam-lebam hatinya, bukan. Karena biasanya anak itu sedikit aja hatinya sakit ya, karena yang mukul orang tua. Beda kalau yang mukul temen orang lara biasa bae ya, angger us abu kabeh yo orang lara, ndak sakit padahal wis belandung ndak sakit. Tapi kalau mukul orang tuanya sedikit aja, anak itu akan merasakan di dalam hati. Itulah pukulan tarbiyah. Yang dimaksud yang seperti itu. Jadi mengkiaskan pada salat. Para ulama mengkiaskan pada salat. Kenapa? Karena sama-sama rukun Islam. Sama-sama rukun Islam. Sebagaimana salat kita diperintahkan untuk memerintahkan anak kita waktu masih kecil, belum balik, dan di usia 10 tahun sudah boleh untuk memberikan pukulan tarbiyah, maka puasa pun sama, sejak kecil sudah diperintahkan. Dan pada usia tertentu sudah boleh untuk memberikan pukulan tarbiyah. Tapi diukur juga kekuatan anak. Kekuatan anak pada umumnya ya manusia yang normal ya kuat, di usia 10 tahun itu sudah kuat ya. Tapi ada yang tidak. Maka orang tua harus memperhatikan kondisi anaknya. Kalau memang normal ya insya Allah dicoba dilatih supaya terbiasa, sehingga ketika datang usia balik dia sudah siap dan sudah terbiasa, tidak kaget. Nah ini yang banyak dilewatkan oleh orang tua. Oleh karena itu anak-anak banyak zaman sekarang yang bermudah-mudahan meninggalkan puasa Ramadan karena tidak dipukul sama orang tuanya. Dipukul tarbiyah maksudnya ya. Jadi dia nggak ngerti kalau ini tuh penting gitu. Tapi kalau udah pernah merasakan pukulan tarbiyah, anak itu akan bekas. Oh ini perkara penting. Nah nanti dia ketika sudah balik, insya Allah dia lebih perhatian kepada puasa Ramadan. Wa idza qamatil bayyinatu fi asna'i nahar. Nah, hilal Ramadan tidak terlihat. Hilal Ramadan tidak terlihat. Berarti besok masih tanggal 30 Sya'ban. September Sya'ban. 30 Sya'ban. Kemudian jam 10 pagi ada rombongan Syekh habis jalan-jalan tur dakwah, kemudian mampir di Indonesia, mengabarkan bahwasanya di perjalanan kita melihat hilal. Atau pemerintah ya. Jadi tim ru'yat hilalnya sebenarnya ada satu yang melihat hilal, tapi pas dia melihat hilal ditelepon sama orang rumah, balik cepet, anak masalah nang rumah. Dia nggak sempat mengabari ulil amri. Sampai besok terjadi masih 30 Sya'ban. Begitu urusan rumah sudah selesai, kan urusan orang kita nggak tahu, ya dah. Akhirnya dia lapor, Lil, tadi malam saya melihat hilal. Laporannya besoknya. Ulil amri mengumumkan bahwasanya sebenarnya tadi malam hilal sudah nampak. Padahal wis kadung sarapan ya, wis kadung cempe ya kan, ya cempe kadang lemu kadang ora lemu, wis kadung sarapan bahkan lagi nang warung. Mendapat kabar itu antum di warung, itu muskilah nih, antum dapat kabar itu di warung. Pemerintah meralat, ternyata tadi malam hilal sudah nampak berdasarkan petugas ru'yah di titik ini, tapi waktu mau ngabarkan gak ada sinyal dan lain sebagainya. Banyak faktor.
Siang-siang jam 10 baru ternyata dikonfirmasi tadi malam ternyata sudah nampak dan pemerintah menerima itu. Berarti sebenarnya itu tanggal berapa berarti? 1 Ramadan. Apa yang harus antum lakukan? Lanjutkan makan, anggap saja sahur, atau harus berhenti karena ini bulan Ramadan. Ya enggak? Bulan Ramadan hormatil waqt. Kita harus menghormati bulan Ramadan. Tidak boleh dilanggar meskipun Anda tidak sedang berpuasa. Tetap harus menahan diri. Ya. Wa idza qamatil bayyinatu fi athna'i nahar. Kalau di tengah siang muncul bukti bahwasanya tadi malam ternyata sudah nampak. Wajibal imsaku wal qada. Wajib menahan diri dari semua pembatal puasa. Meskipun jam 10 pagi, meskipun jam 3 sore, karena ternyata itu tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kepada kalian sesuatu, maka lakukanlah semampunya. Mampunya cuma jam 10 pagi puasa, berarti puasa jam 10 pagi, harus, tidak boleh dilanggar. Karena pada asalnya 1 Ramadan adalah waktu berbuka. Adapun tidak dari pagi karena ada kesalahan teknis, tidak ada masalah. Salah teknis biasa, tuh nggak perlu kemudian orang bener nggak perlu gitu, biasa aja. Salah teknis biasa. Oke, berarti sekarang 1 Ramadan, sekarang saya puasa sampai waktu maghrib dan puasanya nanti harus diqadha karena dia tidak memulai dari waktu awal, yaitu setelah fajar shadiq. Wajib al-imsak, wajib ya untuk menghentikan segala bentuk pembatal puasa, wal qada, wajib mengqadha hari itu. Ala kulli man sar fi athna'i ahlan liwujubihi, wujubi shaum wa illam yakun halal fitri min ahli wujubihi, wa kadha haidun wa nufasa tahurata fi athna'i nahar fa yumsikan wa yaqdiyan. Begitu pula seorang wanita dalam kondisi haid boleh puasa enggak? Haram ya, dalam kondisi haid, nifas, sholat, puasa haram, tidak boleh. Jam 12 siang haidnya berhenti, lagi nyekel ciki ya. Jam 12 siang haidnya berhenti, lagi nyekel ciki dolanan karo bocah. Yang menyebabkan dia tidak sah puasa itu adalah karena ada alasan apa? Berarti kalau haidnya sudah berhenti, dia kembali ke kondisi awal, bukan? Kondisi terbebani syariat puasa, bukan? Maka wajib tidak boleh melakukan pembatal puasa sampai waktu maghrib tiba, dan wajib diqadha hari itu. Dan disampaikan dalam beberapa syarah, hatta orang yang melanggar puasa, sehat wal afiat, nom gagah bujang gemundang gantengnya ora eram ya, jam 12 awan mampir warung soto, baru tanggal hari 1 Ramadan, orang mampu yang kudu nyoto. Setelah nyoto harus melanjutkan puasanya. Gak boleh, pelanggarannya orang ini ditambah. Kalau memang gak mampu, gak boleh ditambah pelanggarannya. Haramnya cukup 1 kali. Wajib melanjutkan imsak. Imsak itu menahan dari segala bentuk yang membatalkan puasa. Bukan berarti jam 12 itu berarti satrusnya kalem ya, pesan kopi, gorengan dan lain sebagainya. Ya wis anggar sih, haramnya 1 saja, jangan ditambah lagi. Kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imsak ya, wajib menghormati bulan Ramadan. Jangan suruh orang Islam disuruh menghormati orang non muslim. Balik. Ya, kita ini mayoritas tapi betul-betul penakut gitu, sampai yang jumlahnya sedikit aja takut ya kan, apalagi mereka banyak ngumpet mungkin ya. Orang Islam justru mereka yang harus menghormati orang Islam. Ini saatnya bulan puasa, jadi harus menghormati waktu puasa. Wa kadza musafirun qadima muftiran yumsiku wa yaqdi. Seorang musafir wajib puasa tidak? Tidak wajib, tafsilnya insyaallah kita sampai. Yang afdol musafir itu puasa atau tidak, tapi pada intinya wajib atau tidak? Tidak. Adapun afdoliyah nanti kita sampai. Afdolnya menyempurnakan, afdolnya membatalkan. Nah, ini nanti insyaallah sampai.
Pada asalnya musafir itu tidak wajib berpuasa. Malam hari dari Jakarta, ya. Kemudian sampai berarti kereta dari Jakarta jam 4, ya. Di perjalanan jam 7 pagi dia pesan nasi goreng, nggak ada masalah, orang musafir, ya ada. Kemudian sampai ke Tegal jam 10. Dia asli Tegal. Berarti ketika sampai Tegal mukim apa musafir? Mukim. Kalau mukim masih puasa enggak? Maka sejak sampai ke kota Tegal, jajannya disimpan kabeh. Wajib dia melanjutkan yang namanya imsak, puasa semampunya. Karena apa? Uzur yang membolehkan dia makan sudah hilang, yaitu uzur safarnya sudah enggak ada. Mau alasan apa? Jam 1 masih pesan segagon, alasan apa? Gak ada uzur lagi, sudah selesai, uzurnya sudah habis, ya. Jadi harus diperhatikan. Kalau kita ada uzur yang menghalangi silahkan, tapi kalau uzurnya sudah hilang berarti kembali ke kondisi awal. Wa kadza law bari'a maridun muftira, orang yang sakit tadi ya, demam tinggi 42 misalnya, ya Allah, 38 ke 9 dia udah pusing banget, demam sampai 40 misalnya, membatalkan puasa. Jam 7 disuruh dokter minum obat, sarapan, kalau bisa sate misalnya. Kayak nyinggungin sate terus ya. Baik. Jam 1 siang sembuh kayak orang meriang. Pak, masih pusing enggak? Sudah lupa tuh jawabannya. Udah enggak ada pusing, enggak ada demam. Hati-hati, satenya enggak boleh dimakan. Jam segitu terlambat Anda. Makanya tadi waktu sakit boleh. Waktu sudah sehat lanjutkan berpuasa sampai maghrib. Di orang kondisi sakit boleh nggak puasa. Kalau uzur sakitnya hilang, tidak ada alasan Anda untuk makan di bulan Ramadan. Harus diimsak, ditahan, kemudian mengganti puasa hari itu setelah bulan Ramadan berakhir. Seperti itu pula saghir balagha fi asna'ihi, anak kecil usia mungkin 12 tahun, ya. Puasanya kembang pring, ya kan. Jam 10 ngadang piring, ya kan. Jam 10 ngadang piring. Karena ibunya ini termasuk pemerhati pendidikan, sehingga anak ini harus tidur siang. Tidur siang itu baik untuk anak-anak, ya. Tapi ternyata terjadi hal yang tidak diperkirakan. Ketika anak itu tidur siang, bangun-bangun basah, alias mimpi basah. Balik nggak? Padahal ibunya sudah masak, ya. Setelah tidur anaknya mau disuruh makan, tidak boleh. Tadi jam 10 boleh, karena belum balik. Jam 1 bangun tidur siang basah, Anda sudah balik, harus menahan diri dari pembatal puasa. Dan puasa hari itu harus diqadha, Nah, wa in kanu shaimin azza'ahum. Baik. Nah, wa in alima musafir annahu yaqdumu ghadan lazimahu shaumu. Musafir betul dia adalah orang yang boleh untuk tidak berpuasa, tapi ada kondisi musafir wajib puasa. Ini sekarang musafir wajib puasa, ini kondisinya, ya. Seorang musafir yang tahu bahwasannya dia besok akan menjadi mukim, berarti dari Jakarta jam 3 pagi, ya. Dia tahu perjalanan sekitar 6 jam. Jam 9 sudah sampai Tegal. Orang asli Tegal, ya. Jam 3 pagi masih musafir enggak? Masih musafir. Tapi dia tahu betul jam 9 saya sudah mukim. Oh, kondisi ini kata para ulama wajib berpuasa. Karena dia tahu besok saya akan menjadi mukim.
dan mukim itu wajib untuk berpuasa. Inilah kondisi musafir wajib untuk berpuasa. Ketika dia mengetahui bahwasannya besok saya akan kehilangan uzur safar, maka saya wajib untuk berpuasa. Kenapa? Karena di saat ini bertabrakan dua kondisi, kondisi mukim dan kondisi musafir. Kalau bertabrakan kepentingan antara kondisi mukim dan kondisi musafir, maka yang menang adalah kondisi mukim. Ya, kondisi hadar itu lebih diutamakan daripada kondisi safar. Kalau ada percampuran dua kondisi hadar dan safar, maka yang dimenangkan adalah kondisi hadar karena itu asli. Karena itu adalah asli. Maka tidak usah bingung, antum kondisi safar, besok saya sampai Tegal jam sekian, berarti malam ini saya wajib padahal kondisinya masih safar di Jakarta. Sahur persiapan untuk puasa besok, karena besok dia akan menjadi mukim. Adapun anak kecil yang balik tentu nggak tahu. Enggak, saya besok mau balik, itu enggak tahu. Beda kondisinya. Yang bisa cuma orang safar, kalau anak kecil enggak bisa. Kemudian yang enggak bisa juga itu seorang wanita yang haid. Ya itu nggak bisa. Saya besok suci, ya kan? Berarti sekarang harus sahur. Percuma, karena puasanya tidak sah dari awal, percuma, nggak bisa. Yang bisa cuma musafir. Yang bisa kayak gitu cuma musafir. Jadi besok perhatikan, kalau besok dia menjadi orang wajib berpuasa, malam itu siapkan sahur karena dia wajib berpuasa. Wa man afṭara li kibarin aw maradin la yurja bur'uhu, barang siapa yang meninggalkan puasa karena penyakit tua. Ya, penyakit tua ini bukan berarti semua orang tua enggak wajib berpuasa, enggak. Penyakit tua adalah orang tua yang kalau berpuasa kehilangan hampir seluruh kekuatannya. Berdiri enggak bisa, jalan sempoyongan, kepalanya pusing. Ya, ini berarti jelas orang tua yang sudah nggak mampu berpuasa. Karena pada asalnya puasa itu tidak menyebabkan hal-hal demikian. Ya, bagi yang sudah tua. Kemudian kalau puasa keringat dingin sejagung-jagung, ya kan, muncul berbagai macam keluhan, balungnya pada sakit, kepalanya pusing, pandangan kabur. Ini tanda Anda sudah termasuk golongan orang tua yang tidak mampu berpuasa. Pada asalnya puasa, karena pada asalnya berpuasa tidak menyebabkan hal-hal demikian. Kalau menyebabkan hal-hal demikian, berarti masuk golongan orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Gak perlu mencela diri, karena kondisi itu sudah diakui oleh syariat Islam. Itu termasuk fitrah pertumbuhan manusia, dari lemah semakin kuat, kemudian kembali melemah. Ini fitrahnya Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan kepada fitrah manusia yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu mencela diri. Sudah di dalam riwayat sahabat Anas bin Malik di usia senjanya sudah tidak berpuasa. Jadi sudah ada salafnya. Beberapa sahabat di usia tua ada yang sudah tidak mampu berpuasa, maka mengumpulkan orang-orang masakin kemudian membagikan fidyah kepada mereka. Jadi nggak perlu memaksakan diri. Kalau memang sudah tidak mampu, maka tidak perlu memaksakan diri berpuasa. Au maradin la yurja bur'uhu. Ini sama nih. Orang yang kena penyakit kronis, kalau puasa pasti kumat penyakitnya. Ada jenis orang yang asam lambung tapi yang akut. Ya, antum jangan, aku juga asam lambung kayak gitu. Ya, jangan terlalu cepat untuk asam lambung ini berderajat. Ya, ada yang paling parah itu sampai bolong lambungnya, ususnya. Jadi mungkin Pak Dokter lebih bisa mengerti. Ya, banyak. Jadi teman saya di Madinah meninggal penyakitnya asam lambung, lambungnya sampai bolong. Jadi infusnya tuh badannya jadi melendung-melendung, belembung gitu. Lambungnya sampai bolong. Ada teman yang lain ususnya sampai harus diamputasi. Jadi ada kondisi yang sakit yang nggak boleh berpuasa. Jadi kalau dipuasai, nggak puasa saja nggak bisa makan, nggak puasa saja minum muntah, makan susah betul.
Jadi makan saja tidak sembuh, apalagi tidak makan. Sama saja mempercepat apa? Mempercepat waktu pindah ke hotel. At'ama likulli yaumin miskinan. Orang kondisi tersebut tua yang sudah nggak mau berpuasa atau penyakit kronis yang kalau puasa menjadi kumat penyakitnya. Ada penyakit kronis yang kalau puasa tidak ada efeknya, ya. Contoh penyakit kronis apa misalnya? Kalau puasa nggak ada efeknya, penyakit kronis apa misalnya? Misalnya asam urat. Asam urat kalau puasa tambah parah ya. Udah tahu, antum cari tahu lah ya. Kalau udah tahu kabari. Intinya kalau penyakitnya tidak memberikan, puasa itu nggak ngefek, maka yang seperti ini bukan termasuk. Jadi yang termasuk adalah yang puasa penyakit yang kalau puasa jadi tambah dan kronis, kumat. Setiap puasa kumat. Wajib yang wajib baginya adalah membayar fidyah, membayar fidyah. Fidyah itu berapa? Fidyahnya adalah kira-kira setengah dari zakat fitr. Setengah dari zakat fitr. Zakat fitr berapa? 3 kilo misalnya ya. 3 kilo, maka fidyah itu paling ya aman di 1,5 sudah aman. 1,5 sudah aman hitungannya. Jadi hitungan ngepas-ngepasnya di angka 13 ribuan. Tapi di angka berapa? 1,5 15 ribu ya. 15 ribuan itu sudah mencukupi untuk membayar fidyah. Boleh bentuk beras, boleh bentuk makanan yang sudah matang, dan itu perbuatan sahabat Anas bin Malik adalah memberikan makanan yang sudah siap santap kepada para masakin dan dikumpulkan dalam satu waktu. Atau 1 bulan penuh sudah pasti, karena dia radhiyallahu anhu, beliau termasuk yang tua tidak mampu berpuasa. Ketika sudah tua tidak mau berpuasa, maka sudah pasti hitungannya 29 atau 30. 29 30 di akhir Ramadan beliau kumpulkan orang miskin sejumlah hari tersebut, diberi makan, selesai. Nilainya minimal adalah sekitar 15 ribu rupiah. Liqauli Ibnu Abbas fi qouli ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Nah, nih ayat yang Ana sampaikan tadi di awal pertemuan kita ya. Bagi yang mampu fidyah. Ayat ini laisat bimansukhah. Ayat ini hukumnya tidak dihapus, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hiya lil kabiri alladhi la yastati'u as-sawma, rawahul Bukhari. Ayat ini yang dimaksud adalah orang yang tua tapi tidak mampu berpuasa. Fidyah yang wajib baginya adalah membayar fidyah. Wal maridul ladzi la yurja bur'uhu, dan orang sakit yang kronis yang memberikan mudarat kalau dia berpuasa. Fi hukmil kabir, mengambil hukum yang sama. Lakin idza kana al kabiru aw al maridu alladzi la yurja bur'uhu musafiran fala fidyah. Ada kondisi tidak wajib mengqadha puasa, tidak juga wajib membayar fidyah. Umumnya pilihannya 2 orang nggak puasa, mengganti atau tapi ada golongan manusia yang tidak mengganti dan juga tidak membayar fidyah. Siapakah mereka? Mereka adalah orang tua yang tidak mampu berpuasa, kemudian kondisinya musafir. Musafir wajib puasa tidak? Tidak. Dan terus membayar apa? Dia nggak mampu puasa, dalam kondisi tidak wajib berpuasa. Adapun ketika dia mukim, wajib membayar fidyah karena dia dalam kondisi mukim, pada asalnya wajib tapi nggak mampu, jadi diganti fidyah. Lah kalau musafir pada asalnya dia wajib atau tidak? Tidak, maka tidak perlu membayar fidyah, tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Ini orang tua yang tidak mampu, juga orang sakit yang kronis juga sama. Wa sunnal fitru. Nah, nih musafir yang bagus itu tetap berpuasa atau membatalkan puasa. Wa sunnal fitru li maridin yadurru shaum wa li musafirin yaqsuru bila masyaqqah. Seorang musafir, ya, berarti ingat kondisi awal musafir bukan mukim. Kondisi awal musafir.
kondisi awal dia musafir. Dia sedang kondisi safar, datanglah bulan Ramadan. Ini bedanya di sini ya. Dia dalam kondisi safar, kemudian datang bulan Ramadan. Jadi datang bulan Ramadan atau datang wajib puasa, dia dalam kondisi bukan kondisi mukim kemudian safar. Ini beda ya. Antum kondisi mukim kemudian safar, yang afdol adalah itmam, yang afdol adalah menyempurnakan puasa. Jadi antum mukim kemudian yuk maring di Solo urus apa ya, macam-macam. Jadi pagi sahur jam 1 safar, begitu sampai Pemalang yuk Grombyang dulu, mampir dulu satu Grombyang dulu. Bisa nih ya, sekarang kita musafir, boleh ya, boleh. Akan tapi yang afdol adalah menyempurnakan puasa, karena tadi ada dua kondisi mukim dan kondisi safar. Ketika bertabrakan, maka yang diutamakan adalah kondisi mukim. Yang afdol adalah menyempurnakan puasa. Sebaliknya, kalau dia dalam kondisi safar ya, datang bulan Ramadan, kewajiban puasa, yang sunnah adalah dia membatalkan puasanya atau tidak berpuasa. Disunnahkan untuk tidak berpuasa. Langsung hadisnya Nabi SAW ketika dalam kondisi safar, beliau dengan sengaja tidak berpuasa. Kemudian mendengar ada sahabat beberapa yang tetap berpuasa dalam kondisi safar. Beliau SAW mengatakan, ulaikal usah, mereka itu orang-orang yang menentang sunnahku. Tapi langsung jangan digolongkan bukan ahlu sunnah wal jamaah ya. Jadi saya khawatir kalau para sahabat itu masih ada di sekarang, mungkin sudah ditahdzir habis-habisan, mungkin bahkan bisa dikafirkan, mungkin itu mubtadi' ya kan, atau bertentangan dengan sunnah, sururi, manhaj pramuka dan lain sebagainya. Keluar tuh kalimat-kalimat aneh seperti itu. Ya berbuat salah manusiawi, berbuat salah biasa aja. Manusia semua berbuat salah ya, nggak langsung tiba-tiba dikeluarkan dari golongan ahlu sunnah wal jamaah, bukan salafi yang kokoh misalnya dan lain sebagainya ya. Nabi SAW memberi peringatan ulaikal usah, bahwasanya mereka orang yang menentang perintahku, menentang sunnah. Tapi bukan berarti langsung keluar dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi terkadang manusia berbuat kesalahan, dan itu hikmahnya kita tahu bahwasannya safar, dalam kondisi safar, berpuasa dalam kondisi safar itu beberapa ulama mengatakan bahkan makruh. Yang bagus adalah tidak berpuasa dalam kondisi safar. Ini nggak ada masalah. Sunnah dalam kondisi safar disunahkan tidak berpuasa. Tapi kalau pagi harinya antum mukim, kemudian di tengah-tengah hari safar, yang afdol apa? Yang afdol adalah menyempurnakan puasa. Tapi kalau mampir soto Grombyang tadi jadi, kira-kira boleh enggak? Boleh, karena kondisinya yang afdol meneruskan ya. Jadi jangan salah dalam mengambil kondisi. Setiap hadis itu punya konteksnya masing-masing. Jangan diluas-luaskan yang tidak semestinya atau disempitkan yang tidak semestinya. Ambil perkataan para ulama salaf, di sana akan menjelaskan maksud dari tiap hadis yang antum baca. Taib. Wa inna wa hadirun sawma yawmin thumma safar fi athna'ihi falahu al-fitr. Ini idza faraqu bi qaryati wa nahwiha li dhahir al-ayah wal akhbar as-sahih wal afdal adamuhu. Nah, ini sudah kita jelaskan. Wa in aftarat hamilun, seorang wanita dalam kondisi hamil berbuka puasa, atau murdi' atau kondisi menyusui. Karena menyusui ini juga berat ya. Hamil kondisinya juga lemah karena gizinya diambil terus. Menyusui pun sama. Ini orang-orang yang tergolong dalam kondisi lemah fisiknya. Khaufan ala anfusihima faqat aw ma'al waladi qadatahu faqat min ghairi fidyah li'annahuma bimanzilatil marid al-khaif ala nafsihi. Seorang wanita yang hamil atau menyusui meninggalkan puasa wajib
karena takut dirinya akan mengalami sakit yang berat atau akan melemah kemudian membahayakan fisiknya, atau dia takut memudaratkan dirinya dan janinnya atau bayinya, qadatahu faqat, yang wajib baginya adalah mengqadha saja. Wa in aftarata khaufan ala walidayhima faqat qadata wa at'amata. Tapi kalau dia merasa kuat, saya kuat fisiknya, saya hamil tapi kuat, puasa, ya tiap orang mengerti ukuran dirinya. Dia tahu saya kalau puasa kuat. Menyusui, tapi dia tahu saya kalau puasa kuat. Tapi yang saya takutkan kalau puasa ASI-nya menjadi sedikit. Karena perubahan jumlah ASI ini cepat sekali berdasarkan gizi ibu. Kalau dia hari itu gizinya kurang, ASI-nya cepat sekali. Apalagi anaknya laki-laki, sekali ambil langsung habis. Lah kalau ibunya kuat, tapi tempat pengeluaran ASI-nya jadi juga produksinya melambat. Dan anaknya ini bayi yang termasuk cepat perkembangannya, ngolahnya cepat. Jadi habis menyedot ASI banyak, berapa jam buang air minta ASI lagi, berapa jam, termasuk yang metabolismenya kencang. Nah ini ibunya kuat puasa tapi takut anak ini nggak mendapatkan haknya, nangis, ASINya sedikit, ASINya habis dan sebagainya. Kalau takut seperti ini, maka yang wajib bagi dia adalah mengqadha dan membayar fidyah. Ya. Kalau kondisi pertama, takutnya dianya yang lemah, Kondisi kedua, takutnya anaknya yang akan mengalami mudarat. Kalau takutnya cuma dia yang mengalami mudarat, maka yang wajib adalah qadha bagaikan orang yang sakit. Yang kedua, takutnya karena takut anaknya yang mengalami mudarat, mengqadha dan membayar fidyah. Yang mengqadha ibunya, yang membayar fidyah bapaknya, karena gara-gara bapaknya, ya kan? Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wajib 'ala man yamulul walad an yut'ima anhuma, wajib bagi yang wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut untuk membayar fidyahnya. Likulli yaumin miskin, setiap satu hari satu orang miskin, mayuji'u fi kafarah, kadarnya yang cukup untuk membayar kafarah. Kita sudah sebutkan tadi. Qala Ibnu Abbas, kanat rukhsatan li Syekhil Kabir wal mar'atil kabirah wa huma yutiqani shiyam an yuftira wa yut'ima makana kulli yaumin miskina. Berdasarkan fatwanya Abdullah ibn Abbas bahwasanya kondisi tadi menyebabkan ibu tersebut kena wajib mengqadha dan bapaknya wajib untuk membayar fidyah kalau berkaitan dengan anaknya, karena ibunya masih mampu. Wal hubla wal murdi'u idza khafata 'ala auladihim aftarata wa ta'amata. Naam. Wa ruwiya 'an Ibnu Umar wa tuji'u hadhihi al-kafara ila miskin wahid jumlatan. Dan boleh fidyah itu, antum mungkin jarang menemukan orang miskin, antum nemu orang satu miskin banget, maka fidyah 1 bulan penuh bisa diserahkan ke dia semua, bisa diserahkan ke satu orang miskin. Jadi nggak harus satu orang satu enggak. Boleh satu orang semuanya juga boleh. Atau satu orang 5, satu orang 10, enggak ada masalah. Ya, semuanya sekalian juga enggak apa-apa. Wa mata qabila radi'un thadya ghairiha wa qadira an yastajira lahu lam tuftir wa dhi'run ka ummin. Seorang ibu berbuka puasa karena takut anaknya tidak mendapatkan hak ASI sebagaimana biasanya. Tapi ibu ini punya suami sultan, dan suami ini bersedia untuk mencari ibu susuan dan bersedia membayar ibu susuan. Lam tuftir, wajib bagi ibu ini untuk menyusukan anaknya kepada ibu susuan yang lain. Tapi dalam masalah ibu susuan, kata para ulama, harus diperhatikan orangnya, ya, karena kata para ulama, akhlak seorang wanita itu menurun kepada anaknya, salah satunya melalui air susu. Jadi kalau ada ibu susuan ya pirang-pirang ya, mungkin banyak, tapi yang antum serap
perhatikan tempat tinggalnya seperti apa, ya enggak. Kemudian suaminya kayak apa, loh kok anaknya aku. Nah, antum khawatir anak ini akan mengalami mudarat kalau disusui oleh orang lain, maka yang seperti ini termasuk dikatakan tidak wajib untuk memberikan susuan kepada orang lain. Adapun tahu misalnya kakaknya sendiri ya, atau saudaranya sendiri umai sebelahan weruh dewek misalnya, ya kan, maka wajib kalau dia mampu membayar mukafaah untuk disusukan orang lain, yang antum tahu agama ibunya seperti apa, antum tahu kondisi rumahnya seperti apa, kualitas air susunya seperti apa, cocok untuk anak antum, semua akadnya bisa dipenuhi dengan baik, maka wajib ibu ini tetap berpuasa dan anaknya disusui oleh orang lain. Dan biasa di zaman para ulama itu biasa seorang anak disusui oleh orang lain karena melihat ada maslahat di sana, misalnya karena tempat tinggal yang lebih baik ya, anak kecil tinggal di lingkungan pabrik misalnya, dia ada, atau di lingkungan yang banyak polusinya, maka jangan mengambil resiko anak tetap tinggal di situ. Kalau memang ada ibu susuan yang baik lingkungannya, akhlak ibunya juga baik, kemudian ada uang untuk memberikan mukafaah sebagai gantinya, maka harus berkorban orang tua untuk kebaikan anak kita. Baik. Kayaknya udah pada capek ya. Udah berapa jam? Dan masih banyak. Baik. Wa man wasama thumma junna wa lam yafik illa, barang siapa niat berpuasa kemudian pingsan ya, ala jami'in nahar, sepanjang hari pingsan. Dia sudah niat puasa, sudah sahur ya, sebelum fajar shadiq keluar pingsan sampai waktu maghrib, sampai isya, di seharian pingsan ya. Lam yufik juz'an minhu lam yasih sawmahu li'anna sawma syar'i al-imsak ma'aniyah, maka wajib mengqadha, karena ketika pingsan tidak ada niat. Ketika pingsan tidak ada niat. Soal satunya angger turu ya, berkemah atau habis hiking ke gunung apa? Gunung Slamet, Gunung Semeru, Gunung Kawi, ya kan. Di sana jarang tidur, pulang ke rumah pas bulan Ramadan. Habis sahur ketiduran, antum jangan langsung suudzon ya. Gimana sholatnya kan ketiduran, tidak ada niat, dia tidak ada niat meninggalkan sholat berjamaah, cuman duduk, kemudian nggak sadar, jadi dibangun orang tuanya nggak bangun sampai maghrib. Pertanyaannya, puasanya sah atau tidak? Tadi orang pingsan puasanya nggak sah, kok ini puasanya sah? Kan sama-sama nggak sadar. Hah? Karena orang tidur dan pingsan itu beda. Orang tidur itu niatnya masih ada. Buktinya apa? Kalau gugah hemat dan atos ya, insya Allah tangi ya. Ngomong baik kebakaran dan lain sebagainya, nah itu tangi ya. Menunjukkan niatnya ada enggak? Ada, cuman badannya terlalu capek sehingga dia tertidur. Ini bukan saya bilang boleh ya puasa turu terus, bukan. Ini kan kalau kita bicara hukum puasanya loh, bukan hukum sholat yang ditinggalkan, jelas nggak boleh ya. Tapi hukum puasanya sah apa enggak? Nah seperti itu. Puasa nanti sholatnya diqadha. Kalau dia memang seharian itu nggak mampu bangun, terus gua dibolak-balik tetap nggak bangun ya, puasanya sholatnya diqadha. Tapi puasanya sah. Fala yamna sihhata shaumih li'anna nauma adatun, karena tidur adalah adat manusia. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala membebani sesuatu yang kita secara fitrah butuh. Tidur secara fitrah butuh. Wala yazulu bihi al-ihsasu bil kulliyah, dan tidak hilang kesadaran secara penuh sebagaimana orang pingsan. Wa yajibu ta'yinu niyyah, ngebut ya. Dan wajib menentukan niat bi an ya'taqida annahu yasumu min Ramadan aw qadahi aw nadhr aw kafara liqauli salam wa innama likulli imrin ma nawa. Wajib niat. Niat itu yang wajib di mana? Di dalam hati. Adapun secara lisan maka tidak
tidak wajib. Tapi kalau dia ingin ngomong boleh-boleh aja, ya kan, di kamar, ya Allah, aku sungguh-sungguh ingin berpuasa besok untukmu ya Allah. Boleh enggak kira-kira? Boleh. Nanti bid'ah, ya. Kalau pakai bahasa Arab boleh enggak? Ya Allah, apa? Ya Allah, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhan lillahi rabbil alamin la ilaha illa anta. Boleh enggak? Ya alhamdulillah. Kalau enggak boleh kasihan maksudnya. Kayak gitu aja enggak boleh, ya enggak? Ya enggak boleh itu sengaja kemudian dijaharkan. Al-jahru binniyah inilah tempatnya bid'ah, kecuali di beberapa tempat. Di beberapa tempat itu contohnya apa? Ihram, ya. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, ya. Kemudian ada juga misalnya menyembelih, ya, menyembelih hewan kurban, dijaharkan dakwah. Selain itu yang tidak ada dalil khusus menunjukkan boleh dijaharkan, maka tidak boleh. Pada asal tidak boleh. Apalagi dilakukan secara berjamaah, kemudian harus di tempat tertentu, harus di waktu tapi pada asalnya boleh. Pada asalnya boleh. Ketika caranya berubah, maka hukumnya pun berubah. Jadi asalnya boleh. Jadi jangan salah dikira semuanya bid'ah. Ya memang semuanya bid'ah ya. Antum bid'ah enggak? Sudah adakah orang seperti antum sebelum antum lahir? Menunjukkan Anda adalah benar boleh. Iya, maka semua di dunia ini adalah bid'ah. Bahkan di langit. Ya enggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Badi'us samawati wal ardh." Bumi langit segala isinya iki anyar kabeh. Bid'ah semuanya. Nah, tapi bukan itu yang kita maksud ya. Adalah ibadah harus ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua zikir itu pada asalnya sir, boleh dijaharkan kalau ada dalil khusus yang menunjukkan hal tersebut. Niatnya kapan? Minal lail. Nah, lima radar qutb bisnadin Amrah an Aisyah marfu'an, man lam yubayyit as-siyam qabla tulu'il fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang di malam hari tidak meniatkan puasa, maka tidak ada puasa baginya. Kata para ulama, sengaja bangun untuk sahur merupakan niat nyetel alarmnya saja, ya. Meskipun pas sahur nggak tangi misalnya, meskipun jadi, atau tangi lah nggak apa-apa, turu maning. Intinya dia di malam hari itu sudah ada bayangan saya besok mau berpuasa, baik dilafatkan atau tidak. Nah, kalau dilafatkan kayak tadi di kamar ya, nawaitu. Tapi maca kertas orang ngerti arti nih, cuma diwaca tok. Nawaitu sama godin, nggak tahu artinya. Kira-kira niatnya sah ya, Pak? Niatnya kalau tidak ada di dalam hati dengan ijma' para ulama, maka tidak ada niat. Tapi niat di dalam hati kalau ada, meskipun tidak dilafatkan, niatnya sah. Jadi yang inti adalah di dalam. Adapun yang dilafatkan, ini pilihan. Kalau mau silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi bukan itu yang menjadi patokan. Jadi patokan di dalam hati. Wajib di malam hari, baik di awal malam. Awal malam berarti jam berapa? Ya, ba'dal maghrib boleh. Atau akhir malam. Akhir malam antum habis sahur boleh juga. Atau sebelum sahur pas masak mie misalnya, ya. Antum sahurnya pakai mie biasanya. Pakai kebuli, Pak. Li shaumi kulli yaumin wajib. Niatnya dilakukan di malam hari untuk setiap hari. Nah, ada yang mengatakan cukup niat di awal bulan bisa mencukupi untuk 1 bulan penuh, karena puasa Ramadan merupakan satu rangkaian. Dan dijawab oleh para ulama Hanabilah, siapa bilang satu rangkaian? Ya, buktinya
Kalau antum batalkan puasa satu hari, hari besoknya batal enggak? Hah? Kalau satu rangkaian rusak satu berarti rusak itu dalilnya. Buktinya apa? Salat itu satu rangkaian apa? Sejen-sejen. Takbiratul ihram ibadah sendiri. Ya, kemudian rampung ganti maning ibadah ruku. Apa satu rangkaian? Satu rangkaian. Kalau antum kehilangan satu rukun sujud misalnya, salatnya sah enggak? Tidak. Itu yang namanya satu rangkaian. Ketika ada rusak di dalam rangkaian tersebut yang sifatnya rukun, maka ibadah tersebut rusak semua. Sedangkan seseorang di tengah Ramadan ada ibadah yang rusak, ibadah sebelumnya rusak enggak? Puasa sebelumnya ikut batal enggak? Antum puasa di hari ke-10 batal misalnya. Antum wis fulan ya. Fulan di tanggal 10 Ramadan puasanya batal. Yang 9, 8, 7, 6 batal semua enggak? Menunjukkan tidak satu rangkaian. Setiap puasa berdiri sendiri. Itu dalilnya para ulama Hanafilah. Dan tidak diwajibkan niat fardhi an adai fardhi syahri. Cukup Ramadan, karena Ramadan puasanya hukumnya tidak perlu dikasih fardhi. Berarti an adai fardhi syahri. Angel Anas. Baik. Ini gimana nih? Lanjut atau enggak? Ini masuk bab yang merusak puasa. Kita lanjut lain hari aja gimana? Ya, baik, kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Tafadhal. Ya, ingin bertanya. Insyaallah sisanya kita nggak ada pertanyaan. Ada nggak pertanyaan? Silakan. Insyaallah kita lanjutkan materinya di pertemuan yang akan datang. Tafadhal. Ada pertanyaan enggak? Banyak. Apa? Krumura. Di Syafi'i setelah haidnya berhenti di waktu zuhur, kemudian tetap makan nggak apa-apa. Ya Allahu alam, kan kita sampaikan karena itu kehilangan uzurnya. Uzur dia boleh makan karena dalam kondisi. Nah, kalau kondisinya haidnya sudah hilang, terus atas alasan apa dia makan? Nggak ada alasan apa-apa. Sedangkan perintah ibadah kita harus melakukan semampunya. Mampunya dari setengah hari berarti setengah hari. Yang jelas tidak dihitung sempurna, berarti harus dilakukan qadha setelah puasa Ramadan berakhir. Nanti hari tersebut harus diqadha. Iya, wajib, iya wajib. Nggak boleh. Karena dia sudah kehilangan uzurnya, maka dia kembali ke kondisi mukallaf. Tadi boleh makan karena ada haid. Haidnya hilang berarti dia kembali ke kondisi awal. Wajib imsak. Namanya wajib imsak. Wajib untuk tidak makan apa-apa sampai waktu berbuka puasa. Tapi tidak dihitung itu puasa satu hari, tidak. Jadi hari itu harus dilakukan qadha setelah bulan Ramadan berakhir, nanti diqadha hari tersebut. Saya lupa, Bu. Karena
udah terlalu lama ya. Jadi mungkin yang lain bisa membantu menjawab. Nanti ibu bisa tanya kepada yang masih kecil-kecil di sini. Saya itu udah terlalu lama jadi saya sedikit lupa. Beda bu, jadi teksturnya beda. Kemudian dicuci juga yang satu gampang hilang, yang satu tidak. Kemudian aromanya juga berbeda. Insya Allah yang laki-laki paham, yang laki-laki paham. Anak itu paham, anak itu paham. Jadi pelakunya sendiri paham. Jadi ibu nggak usah khawatir, pelakunya paham ini beda gitu, tahu. Ya mungkin, mungkin. Ada lagi? Oh iya. Hmm. Allah alam. Saya kalau memang yakin ikut hilal yang sudah nampak. Kalau memang yakin maka ngikut hilal yang sudah nampak. Tapi syaratnya yakin. Karena kadang kadang apa sebagian daerah melihat, sebagian daerah nggak melihat, itu biasa sih seperti itu. Jadi nggak semua daerah melihat. Tim ru'yah seperti itu, makanya disebar tim ru'yah itu. Karena bisa jadi satu titik melihat, satu titik tidak melihat. Dan di dalam lafaz kasyaful qina, wa man lam yarahu fa hukmuhu hukmu man ra'ahu. Barang siapa yang tidak melihat hilal, maka hukumnya mengikuti yang melihat hilal. Kalau memang tidak mau mengikuti yang sudah melihat hilal, antum bisa mengikuti, tidak ada masalah. Seperti itu. Tapi jarang sih terjadi, jarang. Biasanya Syawal itu lebih mudah. Memang di Ramadan ini yang banyak pas masuk. Tapi biasanya kalau Syawalan bareng, biasanya kalau biasanya. Terus bedanya nggak beda kok, nggak banyak bedanya, nggak beda, bedanya nggak banyak. Kalau antum beda dengan ini, nanti antum ada yang sama dengan antum. Biasanya kayak gitu. Selisihnya cuma 1 hari biasanya. Tetap ada yang bareng, nggak akan sendirian mutlak, nggak akan. Sahih. Dari mana dulu? Oh, toka-toka nyampe Pemalang. Orang mana dulu? Orang Tegal. Orang Tegal. Sebentar, jam berapa? Iya, jam 12 bengi nggak ada masalah, sarapan orang Pemalangnya ada. Habis sahur. Habis sahur sudah fajar sodik apa belum? Sudah fajar sodik belum? Sudah fajar sodik ya? Taib. Ya. Iya. Enak kok. Iya. Iya masih. Ya kalau bisa ngajak-ngajak kayak gitu. Suski. Kalau bisa pas kayak gitu jangan sendiri. Iya, khawatirnya apa ya? Nanti ada apa-apa. Jadi harus sabar tuh bagusnya ngajak teman. Iya. Baik. Ya biasanya di sini diajak semua tuh ya. Baik, pada yang lain. Cukup ya? Kita cukupkan. Insyaallah nanti kita umumkan di laman-laman medsos lanjutan daurah fikih puasa. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan di beberapa hari yang akan datang. Yang belum jelas disiapkan pertanyaannya, ditulis yang rapi. Semoga kita bisa membantu menjawab pertanyaan antum semua. Baik, yang sedikit ini semoga bermanfaat bagi kita semua, menambah kesiapan kita agar maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bulan Ramadan bulan yang penuh dengan fikih, bulan yang penuh dengan ilmu, bulan yang amalan ibadah kita di sana betul-betul yakin bahwasannya semaksimal mungkin kita berusaha
amalan itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.